Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Muhammad Dafar Rahmadani, NIM E32240605 dan Saya Bowi Galuh Sasmita dengan NIM E322400580. Dan saya Setia Hoga Alvinda dengan NIM E322400859. Dan saya Rangga Maulana Yusuf dengan NIM E322408886. ya di sini kita akan menjelaskan tugas akhir topologi jaringan yang berkaitan dengan routing statis dan routing dinamis. Ya, penjelasan akan kita jelaskan satu persatu apa itu routing statis, apa itu routing OSPF, apa itu routing RIP, dan masih banyak yang lain. Yang pertama adalah kita membuat skenario dan topologinya terlebih dahulu seperti ini. Nah, nanti muncul di sini. Nah, setelah itu sesudah membuat skenario dan topologi, kita lanjut ke konfigurasinya. Di topologi ini kita menggunakan 4 router dan masing-masing router tersambung dengan switch dan masing-masing switch tersambung ke PC untuk kliennya. Jadi konfigurasi yang diperlukan adalah untuk router A0 kita butuh konfigurasi router on stick, karena pada router A0 jaringan terbagi dua, VLAN 10 HRD dan VLAN 20 marketing. Ya, untuk tahap awalnya kita akan menghubungkan router A lantai 1 dan router A lantai 2. Router A lantai 1 juga terhubung dengan router B lantai 1. Oleh karena itu, kita perlu menghubungkan router A ini dengan kedua router A lantai 2 dan router B lantai 1. Untuk menghubungkan router A ini dengan kedua router lainnya, kita perlu menambahkan alamat IP di setiap port, seperti port FA00 untuk router A lantai 1 menuju ke router A lantai 2. Alamat IP yang digunakan adalah 50.50.50.1 dengan prefix 30. Nah, konfigurasinya di dalam router A lantai 1. Nah, setelah mengkonfigurasi router A lantai 1 untuk memberitahu router A lantai 1 agar dapat berkomunikasi dengan router A lantai 2. Setelah konfigurasi di router A lantai 1, kita lanjut konfigurasi ke router A lantai 2. Dengan port FA00 menggunakan alamat IP 50.50.50.2 dengan prefix 30. Setelah konfigurasi di router A lantai 2, kita lanjut ke router B lantai 1. Dengan port FA00, komunikasi antar kantor antara router A lantai 1 dan router B lantai 1, kita menggunakan routing BGP. Nanti dijelaskan setelah ini. Nah, sebelum itu kita perlu menghubungkan kantor A dan kantor B melalui router A lantai 1 dan router B lantai 1. Pada port FA10 router A lantai 1, kita menggunakan alamat IP 10.100.100.1 dengan prefix 30. Setelah konfigurasi di situ, kita ke router B lantai 1. Di port FA00, kita menambahkan alamat IP 10.100.100.2 dengan prefix 30. Setelah itu, kita konfigurasi di router B lantai 1 untuk menghubungkan dengan router B lantai 2. Pada port FA10, kita menggunakan IP 40.40.40.1. Lalu lanjut ke konfigurasi router B lantai 2. Di port FA00 kita menggunakan IP 40.40.40.2 dengan prefix 30. Setelah itu, di keempat router ini kita konfigurasi no shutdown agar dapat terhubung. Lalu kita cek apakah sudah terhubung atau belum. Jika belum, hasilnya pasti akan gagal karena kita belum melakukan routing. Entah itu routing statis atau routing dinamis. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk kantor A lantai 1. Yaitu yang pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi di dalam router untuk membuat VLAN. Adapun VLAN yang akan kita buat di dalam router di kantor A lantai 1 yaitu VLAN HRD dan juga VLAN marketing. Di mana VLAN HRD nanti akan kita masukkan IP 192.168.10.1 dan untuk
IP dari VLAN marketing yaitu 192.168.10.65. Pada router juga kita menyalakan encapsulation untuk kedua VLAN sehingga VLAN tersebut dapat dimasukkan IP. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi di dalam switch yaitu untuk menambahkan VLAN yaitu VLAN 10 untuk VLAN HRD dan VLAN 20 untuk VLAN marketing. Setelah itu kita mengganti mode dari FA0/1 di dalam switch dengan mode strang untuk memasukkan semua VLAN yaitu VLAN HRD dan juga VLAN marketing ke dalam router. Sehingga router dapat mengakses kedua VLAN tersebut. Isi dari VLAN 10 yaitu 3 PC dan 1 router dan VLAN 20 atau VLAN marketing yaitu 6 PC dan 1 printer. Setelah kita melakukan konfigurasi untuk VLAN di kantor A lantai 1, kita menambahkan access point, yang mana di dalam access point kita melakukan konfigurasi untuk membuat WiFi dengan memasukkan nama WiFi serta passwordnya. Setelah itu, laptop dapat mengakses WiFi secara wireless dengan memasukkan nama WiFi dan password yang sesuai. Setelah kita sudah memasukkan VLAN dan menambahkan VLAN di dalam router dan juga dalam switch, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk DHCP di dalam router kantor A lantai 1, yaitu dengan ketentuan untuk VLAN HRD network dari DHCP-nya adalah dari pool DHCP-nya adalah 192.168.10.1 dan untuk VLAN dari marketing adalah networknya yaitu 192.168.10.65. Setelah kita melakukan konfigurasi DHCP di dalam router, selanjutnya kita melakukan terang. Jadi di kantor A lantai 2 kita akan mengonfigurasi router. Kita tambahkan IP 192.168.10.129 di port FA10. Setelah itu kita konfigurasi switch agar mendapatkan akses IP dari router. Nah, setelah konfigurasi switch, maka PC akan mendapatkan IP akan otomatis mendapatkan IP dari router. Baik, saya akan menjelaskan kantor B lantai 2 dan kantor B lantai 1. Untuk konfigurasi router kantor B lantai 1 dan 2 sama dengan konfigurasi dengan kantor A lantai 1 dan 2. Cuma di sini yang membuat berbeda itu IP yang digunakan. Jika IP kantor B lantai 2 itu menggunakan IP 192.168.20.65 dan kantor B lantai 1 itu menggunakan IP 192.168.20.1. Kantor B lantai 2 itu terhubung ke switch, router 3 terhubung ke switch menggunakan FA01 dan kantor B lantai 1 router terhubung ke switch menggunakan port pas internet 6. Untuk kantor B lantai 2 itu switch terhubung ke 5 PC. Jika kantor B lantai 1 terhubung PC 3 PC. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan routing statis di dalam satu AS, yaitu pada kantor A, AS kantor A. Pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi di dalam router A di lantai 1, yaitu kita akan melakukan routing secara statis untuk IP 192.168.10.0 dengan subnet slash 24 dan IP port 50.50.50.2 yaitu IP port FA00 di router A lantai 2. Setelah itu kita melakukan routing statis untuk router di lantai 2. Yang pertama kita melakukan routing statis untuk VLAN dari HRD dengan IP 192.168.10.0 subnet slash 24 dan IP port 50.50.50.1. Lalu yang kedua yaitu adalah IP VLAN dari marketing yaitu 192.168.10.64 dengan subnet slash 24 dan IP port 50.50.50.1 yaitu adalah port FA00 dari router A di lantai 1. Percobaan selanjutnya kita menggunakan protokol RIP. Protokol RIP termasuk ke dalam routing dinamis, yang dimana routing dinamis itu metode routing di mana router secara otomatis bertukar informasi atau mempelajari router lain dengan menggunakan protokol tertentu. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan protokol RIP. Adalah protokol
yang dimana menentukan jalur terbaik atau rute terbaik berdasarkan jumlah lompatan atau hop count. Nah, pada kali ini yang harus dikonfigurasi adalah kantor A. Jadi router A0 dikonfigurasi dengan menggunakan network 192.168.10.0 dan network 50.50.50.0 dan juga mengkonfigurasi router A1 dengan network 192.168.10.10 dan juga network 50.50.50.0. Nah, maka hasil akhirnya akan router akan otomatis belajar rute ke router A1. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk routing dinamis di dalam kantor A dengan protokol EIGRP. Kita menggunakan protokol EIGRP dibandingkan RIP karena dengan protokol EIGRP, load balancing dan juga pembagian bandwidth di dalam kantor A bisa terbagi dengan rata. Dan juga dibagikan menurut cost bandwidth yang diperlukan. Karena juga di dalam protokol EIGRP, update dilakukan hanya ketika terjadi perubahan. Tidak seperti RIP yang selalu melakukan update setiap berkala. Untuk tahapan konfigurasi, pertama kali kita akan melakukan konfigurasi di dalam router A lantai 1, yaitu untuk router EIGRP 100 dengan network 192.168.10.0 dan wildcard 0.0.0.055, yang mana dengan ini semua perangkat dengan IP 192.168.10 akan terrouting secara dinamis melalui protokol EIGRP. Lalu kita akan masukkan IP 50.50.50.0 dan wildcard 0.0.0.3, yang mana perangkat dengan IP 50.50.50 akan otomatis dikonfigurasikan secara dinamis melalui protokol EIGRP. Begitu pula dengan router di lantai 2 dilakukan konfigurasi yang sama seperti router di lantai 1 pada kantor A. Ya, yang terakhir dan bukan akhir dari kita yaitu protokol OSPF dan BGP. Apa beda dari kedua protokol ini? OSPF digunakan untuk merouting jaringan dalam satu AS, atau misal seperti kasus kita kali ini kantor A, jadi OSPF itu hanya merouting untuk kantor A saja, dan BGP itu untuk merouting antar kantor seperti kantor A dan kantor B. Nah, yang pertama dilakukan untuk menerapkan protokol OSPF dan BGP adalah mengkonfigurasi router A0. Router A0 dikonfigurasi dengan network dari IP yang ada di router itu sendiri, seperti IP 192.168.10.0 dan 10.64 dan juga 10.192. For your information, 10.64 itu digunakan untuk VLAN 20 dan 10.0 digunakan untuk VLAN 10. Dan 10.192 itu digunakan untuk VLAN 30, yaitu wireless, gunakan access point. Agar router yang ada di kantor A dapat berkomunikasi dengan router yang ada di kantor B, maka perlu menerapkan protokol BGP. Konfigurasi yang dilakukan di router A0 itu menambahkan network yang ada di port FA10. Nah, kita menambahkan IP 10.100.100.0. Lalu kita tambahkan di protokol OSPF tadi. Seperti ini konfigurasinya. Nah, setelah menambahkan konfigurasi OSPF, barulah menambahkan konfigurasi router BGP. Dengan konfigurasi OSPF adalah kita perlu mengidentifikasi tetangga atau neighbor. Jadi konfigurasinya seperti neighbor 10.100.100.2. Nah, 10.100.100.2 ini adalah IP milik router hasil akhirnya. Maka PC yang ada di router kantor A akan dapat berkomunikasi dengan router yang ada di kantor B. Itu disebabkan karena protokol BGP. Nah, hasil dari protokol OSPF adalah kantor A lantai 1 dapat berkomunikasi dengan kantor A lantai 2.
Ya, seperti itu.